Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para pecinta Al-Iman TV dan para pendengar Radio Suara Al-Iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah dan semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau dan para umat beliau yang senantiasa menjalani dan menapaki sunnah dan petunjuk-petunjuk beliau. Ikhwatal iman, pada kesempatan yang baik ini kita melanjutkan kajian kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan insyaallah pada pembahasan kali ini kita masih membahas tentang makanan dan lauk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagian 2. Jadi pada kemarin ya sudah kita jelaskan makanan dan lauk Rasulullah bagian pertama. Dan itu belum selesai karena babnya ini panjang, makanan dan lauk Rasulullah bagian yang kedua sekarang ini. Mari kita baca. Qala al-muallif rahimahullah rahmatan wasi'ah. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah mengatakan haddatsana Ali ibn Hujr qala haddatsana Ismailu ibn Ibrahim an Ayyub anil Qasim At-Tamimi an Zahdam al-Jarmi qala kunna 'inda Abi Musa al-Asy'ari. Dahulu kami pernah bersama Abu Musa al-Asy'ari. Kami ada di dekat Abu Musa al-Asy'ari dan beliau adalah seorang sahabat Nabi yang mulia. Qal faquddima ta'amuhu wa quddima fi ta'amihi lahmu dajajin. Kemudian disuguhkan makanannya atau disuguhkan makanan yang di dalam makanan itu ada daging ayam. Nah, jadi ada seorang tabi'in bersama seorang sahabat Nabi yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian disuguhkan untuk orang tersebut yang bersama Abu Musa, yaitu disuguhkan makanan yang di dalam makanan itu ada daging ayam. Wa fil qaumi rajulun min bani Taimillah ahmar ka'annahu maula. Dan yang termasuk yang hadir di situ ada seorang laki-laki dari suku Bani Taimillah yang berwarna atau berkulit merah dan kelihatannya dia adalah mantan budak. Qala falan yadnu. Satu orang ini enggak mau mendekat. Jadi banyak orang di situ disuguhkan makanan, di dalam makanan itu ada daging ayam. Maka orang-orang mendekat makan. Ada satu orang dari suku Bani Taimillah, dia enggak mau mendekat, enggak mau menyentuh dan enggak mau mencicipi ayam tersebut. Maka Abu Musa al-Asy'ari berkata, "Udnu ya akhi, wahai saudaraku, mendekatlah. Fa inni qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akala minhu." Karena aku dulu pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan ayam. Silakan dimakan karena dulu aku melihat Rasulullah pernah makan dari ayam atau makan bagian dari ayam. Faqala, maka orang yang enggak mau tadi berkata, "Inni ra'aituhu ya'kulu syai'an faqadirtuhu." Aku pernah melihat ayam itu makan sesuatu yang menurutku jijik. Yang aku jijik ya. Fahalaftu alla at'amahu abada. Maka aku bersumpah semenjak itu aku enggak mau makan ayam lagi selama-lamanya. Ini jadi hadis ini menunjukkan kedermawanan Abu Musa al-Asy'ari. Beliau dikunjungi para tetamu, terus disuguhkan kepada mereka daging ayam. Sebagian dari orang yang dari suku Bani Taimillah tidak mau makan ayam.
Maka Abu Musa al-Asy'ari berkata, mendekatlah, makanlah ayam ini. Karena dulu aku melihat Rasulullah SAW pernah makan ayam, daging ayam. Ini dalil bahwa ayam itu halal, dan ini juga dalil bahwa Rasulullah SAW juga makan ayam. Kemudian orang ini memberikan alasan kenapa dia nggak mau makan ayam. Alasannya, kata orang ini, karena dulu aku pernah melihat ayam itu makan sesuatu yang menurutku itu jijik. Maka aku nggak mau makan ayam lagi, aku bersumpah nggak mau makan ayam lagi. Tayyib ikhwatal iman. Di dalam fikih Islam, binatang-binatang atau hewan-hewan yang makan kotoran itu disebut jallalah. Saya ulangi, makanan atau binatang atau hewan yang makan kotoran. Seperti kambing suka makan kotoran-kotoran, atau ayam suka makan kotoran-kotoran. Bahkan saking seringnya sampai jasadnya tersusun dari makanan itu. Ini dalam term fikih disebut al-jallalah, hewan jallalah, hewan yang makan sesuatu yang najis atau sesuatu yang kotor. Nah, ini memang ada larangan dari Nabi untuk memakannya. Rasulullah SAW dalam hadis Abdullah bin Umar dikatakan, naha Rasulullah SAW an aklil jallalah. Rasulullah SAW melarang makan jallalah, setiap hewan, setiap binatang yang aslinya halal, tapi karena dia pemakan kotoran, pemakan hal-hal yang najis, maka dilarang sama Nabi untuk makan. Wa albaniha, dan dilarang juga untuk minum susunya. Nah, ini jadi ada larangan memang. Tetapi ada solusi. Ya, dalam hadis Abdullah bin Abbas, dalam hadis Abdullah bin Umar disebutkan solusinya. Kalau memang ada binatang seperti itu, bagaimana solusinya? Solusinya adalah innama tuhbasu thalathan an hadzal akal. Dia dikarantina dulu. Dikurung dulu selama 3 hari. Dikarantina 3 hari. Wa yuqaddam lahat ta'amut thayyib. Wa yuqaddam laha at-ta'amut thayyib. Terus disuguhkan, dikasih makan yang bagus-bagus. Ya, dikasih makanan yang bagus-bagus supaya tubuhnya itu steril dari kotoran-kotoran tersebut. Kalau sudah 3 hari dan dikasih makan baru yang enak-enak, yang bagus-bagus, maka hewan jallalah tadi itu menjadi halal. Nah, itu solusinya. Nah, tetapi yang ingin kita petik di sini bahwa Rasulullah makan ayam. Gitu ya, bahwa Rasulullah makan ayam. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, hadis berikutnya, haddatsana Mahmud ibn Ghailan qal haddatsana Abu Ahmad Az-Zubairi wa Abu Nuaim qala haddatsana Sufyan an Abdullah ibn Isa an rajulin min ahli Syam yuqalu lahu Atha. Dari seorang laki-laki dari penduduk negeri Syam yang bernama Atha, an Abi Asid, dan dari Abi Sa'ad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kulu az-zaita waddahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakatin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulu az-zaitah. Makanlah az-zaita. Ya, minyak zaitun. Maksudnya di situ kata Syekh Abdul Razak selaku pensyarah, beliau mengatakan ittakhiduhu idaman yu'kal ma'al khubz. Maksudnya di situ adalah makanlah makanan dan jadikan zaitun itu sebagai lauknya. Ya, kulu zaita. Maksudnya adalah jadikanlah zaitun atau minyak zaitun sebagai sebagai lauk. Waddahinu bihi, dan berminyaklah dari buah zaitun. Maksudnya untuk minyak rambut atau untuk minyak kulit. Itu namanya waddahinu bihi, dan berminyaklah kalian, ya, mungkin rambutnya atau kulitnya dengan zaitun. Fa innahu min syajaratin mubarakatin. Karena sesungguhnya itu berasal dari pohon yang diberkahi. Jadi Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk, ya, menjadikan zaitun atau minyak zaitun sebagai lauk. Tentunya di sana ada makanan utama. Makanya kita nggak heran kalau di Arab sering gitu, ada makanan roti, terus ada daging, di situ ada buah zaitunnya atau ada minyaknya.
Yakulu zaita, makanlah zait. Ya, maksudnya jadikan itu lauk. Waddahinu bihi, waddahinu, maaf, waddahinu bihi. Maksudnya waddahinu yakni jadikan itu minyak. Buatlah minyak darinya untuk apa? Untuk rambut atau untuk kulit. Kenapa? Fa innahu min syajaratin mubarakah, karena minyak zaitun itu terbuat atau berasal dari pohon yang diberkati. Jadi Rasulullah juga mengkonsumsi zaitun. Rasulullah menggunakan minyak zaitun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memberikan statement yang menunjukkan bahwa pohon zaitun itu pohon yang diberkahi. Rasulullah mengatakan fa innahu min syajaratin mubarakatin. Sesungguhnya minyak zaitun terbuat atau berasal dari pohon yang diberkati. Dan itu sama dengan firman Allah surat An-Nur ayat 35. Ya yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyah wala gharbiyah. Jadi pohon zaitun disebut syajaratin mubarakah, pohon yang diberkahi. Maka boleh ya makan buah zaitun atau mengambil minyak zaitun atau memakai minyak zaitun untuk rambut, untuk kulit kita. Dan itu dianjurkan Rasulullah, diperintahkan Rasulullah. Ya. Nah, jadi Rasulullah mengkonsumsi buah zaitun atau minyak zaitun dan memakainya untuk dijadikan minyak rambut atau minyak kulit, dan beliau mengatakan bahwa zaitun atau minyak zaitun terbuat dari pohon yang diberkati. Taib. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Allamah Ibnu Qayyim fi Zadul Ma'ad. Imam Ibnul Qayyim atau Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad, beliau mengatakan wadduhnu fil biladil hara kal hijazi wa nahwihi min akidi asbabi hifdhis sihha wa islahil badan. Dan minyak, terutama minyak zaitun ya, fil biladil hara, di daerah-daerah yang panas, di negeri-negeri yang panas seperti Hijaz, seperti Mekah, Madinah, dan semisalnya, maka ini sangat cocok untuk menjadi sebab penjagaan kesehatan dan wa islahil badan, untuk memperbaiki jasmani. Ya, wa huwa qadaruri lahum, dan minyak zaitun di negeri-negeri yang panas seperti itu darurat. Artinya harus dipakai. Makanya misalnya kita orang Indonesia kalau pergi umrah ke Makkah dan mengunjungi Madinah, yang tidak terbiasa itu bisa kulitnya rusak, kulitnya bersisik, kulitnya pecah-pecah. Ini makanya Ibnu Qayyim mengatakan dibutuhkan itu minyak zaitun, dioleskan ke bibir. Ya kadang-kadang orang yang nggak terbiasa atau yang belum pernah umrah sebelumnya dan pertama kali dan nggak cocok, pecah-pecah bibirnya atau kulitnya bersisik, bahkan kulitnya bisa pecah-pecah. Lah mungkin disitulah seperti yang dikatakan Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, hendaklah memakai minyak zaitun. Karena itu bagus. Bagus untuk rambut, bagus untuk kulit. Dan itu berasal dari pohon yang diberkati. Kemudian berikutnya ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis semisal itu tadi ya. Haddatsana Yahya bin Musa, qala haddatsana Abdul Razzaq, qala haddatsana Ma'mar an Zaid bin Aslam an abihi an Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, dari Umar bin Khattab Al-Khalifah Al-Thani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, perhatikan, kulu az-zaitah waddahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakah. Makanlah buah zaitun, waddahinu bihi, dan jadikan minyak darinya, minyak zaitun. Fa innahu min syajaratin mubarakah, karena sungguhnya minyak zaitun terbuat atau berasal dari pohon yang diberkati. Kalau di Arab, di antara yang banyak zaitun ya di Palestina ya. Di negeri Syam itu banyak zaitunnya. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, ada juga hadis semisalnya dari Haddatsana As-Sinji wa huwa Abu Dawud Sulaiman bin Ma'bad As-Sinji. Hadis semisal ya. Ya, lam yudkar fi an Umar. Hadis yang semisal tadi bahwa Rasulullah mengatakan makanlah buah zaitun atau jadikan minyak zaitun tadi sebagai bagian dari lauk. Kemudian memakailah atau gunakanlah minyaknya
maksudnya untuk rambut atau untuk kulit. Kemudian Nabi menjelaskan bahwa minyak zaitun terbuat dari atau berasal dari pohon yang diberkati. Tayyib, itu tentang masalah zaitun. Nah, sekarang ada beda lagi sekarang. Kita perhatikan. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Muhammad bin Ja'far wa Abdurrahman bin Mahdi qala haddatsana Syu'bah an Qatadah. Qatadah adalah seorang tabi'in yang mulia. Beliau di antara muridnya Anas bin Malik. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, Anas bin Malik berkata, dan sering saya sampaikan bahwa Anas bin Malik ini adalah seorang bocah kecil yang pernah menjadi pelayan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah wafat, maka Anas bin Malik menjadi rujukan ahli ilmu, rujukan ilmu, banyak meriwayatkan hadis. Karena Anas bin Malik ini banyak mengetahui seluk-beluk Rasulullah SAW. Maka Anas bin Malik berkata, perhatikan, Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu dubba'u. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai ad-dubba. Dubba itu labu. Jadi Rasulullah itu senang labu. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu dubba atau dubba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai ad-dubba, labu. Wa utiya bi ta'amin aw du'iya lahu faja'altu atattabi'uhu aw Naam, fa'adha'uhu baina yadayhi lima a'lamu annahu yuhibbuhu. Jadi kata Anas bin Malik, sesungguhnya dahulu Rasulullah itu sangat senang dengan labu. Dan Rasulullah pernah didatangkan makanan kepada beliau, atau kadang-kadang Rasulullah itu diundang untuk makan. Maka kata Anas bin Malik, faja'altu atatabba'uhu. Maka kata Anas bin Malik, aku perhatikan Rasulullah. Aku perhatikan labu itu. Aku perhatikan labu itu, aku ambil labu itu, fa'adha'uhu baina yadayhi. Kemudian aku letakkan labu tersebut di depan Rasulullah SAW. Lima a'lamu annahu yuhibbuhu. Karena aku tahu Rasulullah itu suka labu. Ini dalil bahwa bagaimana khadumnya Anas bin Malik. Anas bin Malik ini, seperti yang saya katakan tadi, diberi julukan khadimur Rasul, pelayan Rasulullah. Pada waktu itu beliau itu bocah kecil. Bocah kecil yang selalu menyertai Nabi, kemana-mana bareng Nabi, ngambil air wudhunya Nabi, mengetahui seluk-beluk Nabi, karena sering bersama Nabi. Anas bin Malik ini. Makanya Anas bin Malik itu tahu makanan kesukaan Nabi, pakaian kesukaan Nabi, bagaimana jalannya Nabi, tahu semua Anas bin Malik. Karena menyertai Nabi. Di antara yang diketahui Anas bin Malik, kalau Rasulullah itu suka labu. Ya kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu dubba'u. Ya, Rasulullah senang labu. Saking senangnya Rasulullah dengan labu, sampai-sampai Anas bin Malik itu kalau sama Rasulullah diundang jamuan makanan, maka Anas bin Malik memperhatikan labunya di mana. Kalau sudah ketemu, maka labunya itu ditaruh di depan Rasulullah. Karena Anas bin Malik paham betul Rasulullah itu suka ad-dubba atau labu. Akhrajahu Ahmad fil Musnad, ini dikeluarkan Imam Ahmad dalam Musnadnya. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, biasanya dubba ini, labu ini tidak dimakan sendiri. Dia itu bukan makanan utama. Dia itu idam. Idam itu lauk. Ya, bukan makanan utama. Makanan utama biasanya gandum atau roti. Lah, dubba itu selingannya, ya lauknya lah kalau bahasa kita. Ya. Makanya di sini wa huwa minal idam alladzi yu'kal bil khubzi. Jadi labu yang dimakan Rasulullah itu bukan Rasulullah makan labu tok begitu, bukan. Tapi di situ ada roti, ada mungkin gandum. Terus Rasulullah itu suka labu itu jadi lauknya. Ya, jadi itu di antara lauknya Rasulullah itu labu. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan. Hadis berikutnya, haddatsana Qutaibatu ibnu Sa'idin qal haddatsana Hafs ibn Hiyath an Ismail ibn Abi Khalid an Hakim ibn Jabir an abihi qal, dari bapaknya, dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faraitu indahu dubba'ah, maka aku melihat di samping Rasulullah ada dubba. Dubba itu labu. Dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faraitu indahu dubba'an yuqatta'u.
Aku pernah masuk menemui Rasulullah dan aku menjumpai di sisi Rasulullah ada labu yang dipotong-potong. Fakultu ma hadza, apa ini ya Rasulullah? Qal nukatsiru bihi ta'amana. Kata Rasulullah, kami biasa memperbanyak labu ini untuk makanan kami. Jadi Rasulullah itu suka dengan labu dan Rasulullah menjadikan labu itu sebagai idam, sebagai lauk, ya, pendamping makanan utama. Nah, itu ya tentang dubak tadi ya. Kemudian berikutnya, haddatsana Qutaibah ibn Sa'id an Malik ibn Anas an Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha annahu sami'a Anas bin Malik yaqul. Bahwasanya dia pernah mendengar Anas bin Malik berkata, Inna khayyatan da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'ahu. Kata Anas bin Malik, bahwasanya dulu ada seorang penjahit tukang jahit. Dia memanggil Rasulullah SAW untuk dijamu di rumahnya. Dia membuat makanan di rumahnya, terus ngundang Rasulullah. Qala Anas berkata, fadhabtu ma'a Rasulillah ila dzalika ta'am. Maka aku bersama Rasulullah SAW, menuju jamuan itu. Jadi Rasulullah bersama Anas balik. Ini menunjukkan bagaimana dekatnya Anas bin Malik kemana-mana bersama Rasulullah SAW, termasuk dalam rangka memenuhi undangan pun bersama Anas bin Malik. Faqarraba ila Rasulillah SAW khubzan min sya'irin wa maraqan fihi dubba'un wa qadidun. Nah, perhatikan. Ketika Rasulullah ada di rumah itu, maka disuguhkan atau penghuni rumah tadi, tukang jahit, mendekatkan kepada Rasulullah khubzan, roti, min sya'irin, roti yang terbuat dari gandum, wa maraqan fihi dubba, kemudian juga ada kuah yang ada dagingnya biasanya, terus di situ ada labunya, wa qadidun, dan ada potongan daging. Jadi Rasulullah pernah diundang sahabat yang berprofesi sebagai penjahit atau tukang jahit, kemudian Rasul disuguhkan roti yang terbuat dari gandum, dan di situ ada marak, ya, kuah begitu. Kemudian di situ di dalamnya kuah itu ada potongan labu dan potongan daging. Qala Anas berkata, faro'aitun nabiyya yatatabba'ud dubba'a hawalil qas'ah. Maka saya melihat Rasulullah memperhatikan labu tersebut. Falam azal uhibbud dubba'i falam azal uhibbud dubba'a min yaumi idzin. Kata Anas Malik, semenjak itu aku suka makan labu. Ya, semenjak itu aku suka makan labu, kata Anas bin Malik. Ya, jadi Anas bin Malik itu berusaha menyintai apa yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena melihat Rasulullah suka labu, maka Anas bin Malik berusaha untuk mencintai labu. Maka ketika Anas bin Malik sering melihat Rasulullah suka makan labu, maka semenjak itu pula Anas bin Malik berusaha mencintai labu dan makan labu. Itulah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusaha selalu menyontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian selanjutnya, jadi tentang labu tadi ya. Nah, ini ada yang lain tentang makanan Rasulullah. Apalagi makanan yang dikonsumsi Rasulullah. Kita baca ya, perhatikan. Haddatsana Ahmad bin Ibrahim ad-Dawraqi wa Salamatu ibn Syabib wa Mahmud bin Ghailan qalu haddatsana Abu Usama an Hisham ibn Urwa an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah, semoga Allah meridhai beliau, ibunda kita, istri Rasulullah tercinta. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbul halwa wal asala. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat senang dengan manisan, dengan makanan yang manis. Ya, mungkin kue atau makanan yang manis, wal asala, dan Rasulullah juga senang dengan madu. Jadi madu termasuk yang sering dikonsumsi Rasulullah, dan tidak sekedar makanan, madu itu juga pengobatan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah senang manis, ya, manisan-manisan, dan juga Rasulullah senang madu. Rasulullah senang sesuatu yang manis dan Rasulullah senang madu.
Kemudian berikutnya, ini hadis diriwayatkan Imam Bukhari Muslim ya, tentang madu dan makanan yang manis tersebut. Kemudian berikutnya, haddatsana Al-Hasan ibn Muhammad Al-Za'farani qala haddatsana Al-Hajjaj ibn Muhammad qala Ibnu Juraij akhbarani Muhammad bin Yusuf, telah mengabarkan kepadaku Muhammad bin Yusuf, anna Atha bin Yasar akhbarahu anna Ummu Salama akhbarathu, ya, bahwasanya Ummu Salama pernah mengabarkan kepada Atha bin Yasar. Atha bin Yasar ini seorang tabi'in. Sedangkan Ummu Salama adalah istri Nabi, berarti seorang sahabiat. Jadi Ummu Salama pernah mengabarkan kepada seorang tabi'in yang bernama Atha bin Yasar. Ya, Ummu Salama berkata, atau Ummu Salama dikatakan di sini annaha qarrabat ila Rasulillah janban mashwiyan fa'akala minhu. Dahulu Ummu Salama mendekatkan atau menyuguhkan kepada Rasulullah janban mashwiyan, yaitu bagian daging yang dipanggang. Maka Rasulullah memakannya. Tsumma qama ilas daging kambing maksudnya di sini. Saya ulangi, dahulu Ummu Salama istri Rasulullah pernah menyuguhkan daging panggang, daging kambing ya. Daging kambing yang dipanggang. Fa'akala minhu, maka Rasulullah makan darinya. Tsumma qala ila sholati wa ma tawaddu'a, kemudian Rasulullah berdiri salat dan Rasul tanpa berwudu. Tidak berwudu lagi. Ini dalil bahwa makan daging kambing itu tidak membatalkan apa? Tidak membatalkan wudu ya, tidak membatalkan wudu. Buktinya di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berwudu lagi setelah makan daging kambing tersebut. Nah, jadi Rasulullah pernah makan daging kambing yang dipanggang ya. Kemudian haddatsana Qutaibah qala haddatsana Ibnu Luhai'a an Sulaiman bin Ziyad an Abdullah bin Haris qala, dari Abdullah bin Haris seorang sahabat Nabi, dia berkata, akalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam shiwa'an fil masjid. Kami pernah makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan shiwa'an. Shiwa'an itu artinya lahm al-maswi, daging panggang, fil masjid, di dalam masjid. Ini dalil bagaimana tawaduknya Rasulullah SAW makan bersama para sahabat, tidak menjadikan dirinya orang yang gak boleh ikut orang banyak, harus sendiri, enggak. Rasulullah makan bareng para sahabat, dan di sini juga dalil bahwa bolehnya makan di dalam masjid. Ini juga dalil tentang bolehnya makan di dalam masjid, karena Rasulullah SAW juga pernah makan ya, menurut hadis ini maksud saya. Berdasarkan hadis ini wallahu a'lam bissawab. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya. Nah, ini haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Waqi'un qala haddatsana Mis'arun an Abi Sakhra Jami' bin Shaddad anil Mughirah bin Abdullah anil Mughirah ibn Syu'bah qala dhiftu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin fa'utiya bijan bin mashwiin. Aku pernah bertamu bersama Rasulullah ya, dari seorang sahabat Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah sahabat Nabi. Beliau berkata, aku pernah bersama Rasulullah bertamu pada suatu malam. Fa'utiya bijan bin mashwiin, kemudian disuguhkan daging kambing yang dipanggang. Tsumma akhadha safra, maka Rasulullah mengambil pisau, ya, faja'ala yahuzzu fahazzali biyaminhu, maka Rasulullah mengambil pisau kemudian memotong bagian dari daging panggang itu. Daging panggang atau daging kambing panggang itu dipotong sama Nabi pakai pisau. Faja'a Bilalun yu'dzinuhu, ya, faqala faja'a Bilalun yu'dzinuhu bisolati, maka datanglah Rasulullah ya, menyampaikan ke Rasul bahwa sudah waktunya azan. Kemungkinan ini sholat isya. Kemungkinan sholat isya. Jadi ketika Rasulullah sama Al-Mughirah bin Syu'bah bertamu di rumah seorang, disuguhkan daging kambing bakar atau panggang, Rasulullah ngambil pisau dan Rasulullah sudah motong. Kemudian potongnya dipakai Rasul. Potongan yang lain dikasihkan Rasul ke Mughirah bin Syu'bah. Jadi itu akhlaknya Rasulullah.
Bagaimana tawaduknya Rasulullah? Rasulullah yang memotong, terus dikasihkan ke temannya sama-sama bertamu tadi. Ya, ini menunjukkan tawaduknya Rasulullah SAW. Kemudian datanglah Bilal. Bilal menginfokan ke Rasulullah bahwa sudah tiba waktunya sholat ya Rasulullah. Fa'alqa asyafra. Maka Rasulullah SAW meletakkan maka Rasulullah SAW meletakkan pisau. Ketika Bilal mengatakan, ya Rasulullah sudah tiba waktunya adzan atau waktunya sholat, maka Rasulullah meletakkan pisau. Kemudian Rasulullah mengatakan, malahu taribat yadah, celaka engkau Bilal. Ini ucapan biasa dilakukan oleh orang Arab. Bukan mendoakan jelek, tapi kalimat yang sudah terbiasa. Wa kana syaribu qad wafa, karena pada waktu itu Rasulullah melihat kumisnya Bilal ini panjang. Jadi Rasulullah melihat kumisnya Bilal panjang. Faqala lahu akushu laka ala siwakin au kussahu ala siwakin. Aku akan memotong untukmu kumismu ya, supaya tipis, atau kamu sendiri yang memotongnya. Nah, di sini ada beberapa faedah. Faedah pertama, bagaimana akhlaknya para sahabat dalam menjamu tamu. Menyuguhkan ke Rasulullah yang terbaik. Ya, disuguhkan daging kambing yang dipanggang. Ini bagaimana para sahabat termasuk orang yang memiliki husni dhiyafa. Memiliki akhlak yang bagus dalam menjamu tamu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga dalil tentang bagaimana keutamaan Al-Mughirah bin Syu'bah, sahabat Nabi, yang mana dia bareng Nabi, bertamu ke rumah seseorang. Kalau nggak dekat, nggak mungkin bareng. Nah, barengnya Al-Mughirah bin Syu'bah sama Rasulullah itu menunjukkan punya kedekatan dengan Nabi. Kemudian yang ketiga, hadis ini menunjukkan tawaduknya Rasulullah SAW. Tawaduknya Rasulullah. Diambil dari penjelasan tadi, di dalam hadis dikatakan Rasulullah SAW mengambil pisau. Terus Rasulullah memotong bagian dari daging dan dikasihkan ke siapa tadi? Dikasihkan ke Al-Mughirah bin Syu'bah. Ini menunjukkan ketawaduan Rasulullah. Bagaimana Rasulullah memperlakukan para sahabatnya dengan akhlak. Itu ya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan tentang keutamaan Bilal. Bahwa Bilal ini tukang adzan. Dan kebiasaannya Bilal adalah datang ke rumah Nabi, menyampaikan ke Nabi, ya Rasulullah waktunya sholat. Rasulullah biasanya dijemput sama Bilal, ya Rasulullah sudah waktunya sholat. Itu menunjukkan keutamaan Bilal. Dan Bilal ini kata Rasulullah dalam sebuah hadis bahwa Bilal ini Rasulullah SAW pernah mendengar bunyi ya derap langkah kakinya Bilal, bunyi terompanya Bilal di surga. Dijamin masuk surga Bilal ini. Termasuk orang yang dikabarkan bahwa masuk surga. Padahal orangnya hitam, legam, keriting. Tapi inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Kemudian ini dalil juga tentang larangan memanjangkan kumis. Ya, ini juga dalil tentang larangan memanjangkan kumis. Makanya Rasulullah SAW tadi mengatakan, aku suhulaka, aku akan memotong kumismu wahai Bilal. Ya, ini ya. Dan memotong kumis termasuk fitrah. Ya. Termasuk sunnah-sunnah fitrah, memotong kumis dan memanjangkan jenggot. Adapun jenggot ini jangan dipotong. Rasulullah melarang kita memotong jenggot. Nah, kemudian selanjutnya ikhwatal iman, perhatikan. Nah, sekarang perhatikan bagian ya kambing yang sebelah mana atau bagian kambing yang mana yang paling disenangi Rasulullah. Ya, kita harus tahu, ya. Jadi kalau kita misalnya berkorban atau nyembeli kambing, ya kita harus tahu tuh bagian mana yang paling disenangi Rasulullah SAW. Kita baca ya biar tahu. Haddatsana Wasil ibn Abdul A'la qal haddatsana Muhammad ibn Fudail an Abi Hayyan At-Taimiyyi an Abi Zur'a an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah. Utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bilahmin farufi'a ilaihi dhira'u. Disuguhkan kepada Rasulullah atau didatangkan kepada Rasulullah daging kambing.
Farufi'a ilaihi dhira'u, maka diangkat kepada Rasul, disuguhkan kepada Rasulullah adh-dhira'. Adh-dhira'. Disuguhkan ke Rasulullah adh-dhira'. Wa kanat tu'jibuhu, dan dhira' ini yang disenangi Nabi. Bagian dari kambing yang disenangi Nabi itu dhira'. Nahasa minha, dan Rasulullah menggigitnya. Dhira' itu mana? Nah, saya bacakan di sini. Dhira' itu, kenapa kok Rasulullah senang dengan dhira'? Liqauniha atyab, yang paling fresh, paling enak. Kenapa? Li'anha fi muqaddamatil badan. Karena dhira' itu ada di permulaan badan. Nah, berarti dhira' di situ ya ini, kaki kanan dan kaki kiri yang depan itu namanya dhira'. Itu yang disenangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ya asra'ul lahmi nudjan wa aktsaruhu faidatan. Yang paling cepat dicerna dan wa aktsaruhu faidatan, yang paling banyak faedahnya, banyak manfaatnya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senang dengan dhira', kaki depan kambing. Itu yang disenangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ikhwatal iman, saking senangnya Rasulullah dengan dhira', saking senangnya Rasulullah dengan kaki kambing tadi itu, atau paha ya maksudnya di situ. Jadi bukan kaki yang paling bawah itu, bukan. Ya, dari atas ya. Dhira' namanya. Perhatikan. Saking senangnya sama dhira' sampai itu diketahui oleh orang Yahudi. Dan Rasulullah diracun ya, yang diselipkan di makanan, yang mana makanan ini kesukaannya Nabi, yaitu dhira' tadi itu. Ya, kalau orang sini menyebutnya ya apa tadi? Sampil, tapi yang depan ya. Yang depan. Ya. Kita baca. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abu Dawud an Zuhair yakni Ibn Muhammad an Abi Ishaq an Abi Sa'ad bin Iyad an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala kana Nabiyyu yu'jibu dhira'. Rasulullah itu senang sama dhira'. Ya, kaki depan kambing itu. Wa summa fi dhira'. Maka Rasul diracun dengan dihadiahkan dhira' dan dikasih racun. Ya. Kaki kambing yang bagian depan. Wa kana yara annal yahud sammuhu. Dan dulu orang Yahudi itu meracun Rasulullah melalui makanan kesukaan Rasulullah tersebut. Siapa yang meracun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang meracun beliau adalah seorang wanita yang bernama Zainab binti Al-Harith. Zainab binti Al-Harith. Antasna alahu ta'aman wa antadu alahu fihi sum yuriduna qatlahu. Jadi wanita yang bernama Zainab binti Al-Harith ini masak makanan. Ya, kemudian makanan dikasih racun. Fasa'alat an ahabbil lahmi ilaihi. Wanita ini tanya, makanan apa yang paling disenangi Rasulullah? Maka dikatakan dhira', kaki kambing bagian depan. Fa wudi as-summu fa wada'at as-summa fi syati kamilatan. Maka dikasih racun tuh daging kambing tersebut. Semuanya dikasih, tapi yang paling banyak yaitu tadi yang kaki yang bagian depan itu yang paling banyak racunnya. Falamma nahasa minha antaqallahu adh-dhira'a fa akhbarathu bi anna fiha summa. Ketika Rasulullah menggigit, perhatikan, ketika Rasulullah menggigit dhira' tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan dhira' itu bisa berbicara. Akhirnya dhira' itu, kaki kambing bagian depan tadi itu, menyampaikan ke Rasulullah bahwa di dalamnya ada racun. Fala fadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dilepeh, kata orang Jawa, dikeluarkan ya. Kata orang Jawa dilepeh namanya, atau dikeluarkan, dimuntahkan, dikeluarkan apa yang ada di mulut beliau ini. Jadi seperti itu, Rasulullah pernah diracun sama orang Yahudi. Memang orang Yahudi suka begitu, mu'amarah. Dan ada seorang sahabat Nabi namanya Bishr bin Barra. Bishr bin Barra pada waktu itu ikut makan di situ.
Dan beliau nggak dapat menerima wahyu. Kalau Rasulullah kan menerima wahyu, dikasih kabar. Nah ini sahabat Bishr bin Barra ini sudah terlanjur dimakan dan masuk perut. Dan beliau wafat. Akhirnya beliau wafat. Dan racun itu masih berpengaruh kepada Rasulullah. Sampai ketika Rasulullah hampir wafat, ketika Rasulullah sakit keras hampir wafat, Rasulullah berkata kepada Aisyah, "Ya Aisyah, ma azalu ajidu alamat ta'am alladhi akaltu bi Khaybar. Fahadha awana wajadtu inqita'a bahari min dzalika sum." Wahai Aisyah, aku masih senantiasa sampai detik ini merasakan makanan. Wahai Aisyah, aku masih merasakan sakitnya makan racun dulu itu di Khaybar. Dan aku merasa uratku ini ya hampir putus karenanya, atau aku menjumpai uratku ini putus karenanya karena racun tersebut. Rasul merasa seperti itu. Nah ini ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu hadis lagi ya, setelah itu kita tanya jawab jika ada pertanyaan. Jadi ini Rasulullah sangat cinta atau sangat senang dengan dira ya. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Muslim bin Ibrahim qala haddatsana Abban ibn Yazid an Qatadah an Zakhr bin Hawsib an Abi Ubaid qala tabahtun lin Nabi Kidran. Nah, perhatikan dari Abu Ubaid. Dia berkata, "Tabahtu lin Nabi Kidran wa qad kana yujibu dhira'u fanawaltuhu dhira'." Aku pernah memasak makanan satu panci ya untuk Rasulullah, dan aku tahu Rasulullah itu paling senang dengan dhira', kaki kambing yang depan. Fanawaltuhu adh-dhira'a, maka aku kasih ke Nabi, aku suguhkan ke Nabi dhira'. Kemudian Rasulullah berkata lagi, "Nawilni dhira'." Tolong ambilkan lagi dhira' yang lain. Fanawaltuhu, maka aku kasih lagi Rasulullah. Berarti sudah berapa? Sudah berapa berarti? Sudah 2. Terus Rasulullah ngomong lagi, "Nawilni dhira'," berikan lagi dhira'. Pak, sahabat ini mikir loh. Dhira' itu kan cuma 2. Paham maksudnya ya? Tapi Nabi kok masih mengatakan, "Nawilni dhira'," ambilkan untukku dhira'. Padahal kan dhira'nya sudah dua-duanya dikasihkan. Kaki kambing yang bagian depan kan sudah dikasihkan dua-duanya. Tapi Rasulullah kok masih mengatakan, "Saya minta atau ambilkan lagi atau suguhkan lagi dhira'." Sampai-sampai sahabat ini berkata, "Ya Rasulullah, wa kam lisyati min dhira'?" Ya Rasulullah, emangnya kambing itu punya berapa dhira'? Ya, karena yang diketahui sahabat dhira' ya cuma ada berapa tadi? 2 ya, kaki kambing bagian depan. Walladzi nafsi biyadi law sakatta lana waltani adh-dhira'a ma da'utu. Seandainya saja kamu tadi diam, gak usah bantah, terus kalian tetap suguhkan, niscaya kamu akan jumpai apa? Jumpai dhira' ada lagi di pancimu. Sebagaimana yang aku sampaikan kepadamu tadi. Ini hadis ini dhaif. Ada seorang perawi namanya Sa'ar bin Hawsyab. Tetapi perhatikan, tetapi hadis ini memiliki syawahid, penguat-penguat disebutkan oleh Syekh Albani, dan Syekh Albani mensahihkan hadis itu. Jadi itu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW senang dengan ad-dhira', itu bagian depan kambing ya. Itu yang disukai Rasulullah SAW. Nah, sampai di sini ikhwatal iman masih banyak tentang makanan ini ya. Jadi ini pertemuan kedua tentang makanan. Insya Allah tinggal satu pertemuan ketiga tentang makanan. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Para pemirsa Al-Iman TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian ya apa yang bisa disampaikan, dan terus ikuti acara ini. Kita ambil dari kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam At-Tirmidzi. Jadi kitab ini membahas tentang seluk-beluk Rasulullah, karakteristik Rasulullah, akhlaknya Rasulullah, fisiknya Rasulullah, makannya Rasulullah, minumnya Rasulullah, pakaiannya Rasulullah, sandalnya Rasulullah, sarungnya Rasulullah, pedangnya Rasulullah, baju besinya Rasulullah, berjalannya Rasulullah, duduknya Rasulullah, bersandarnya, semua tentang Rasulullah ada di kitab ini. Nah ini kita kalau mengaku cinta Nabi harus sering-sering baca buku ini supaya benar-benar tahu siapa Nabi Muhammad SAW, dan kita bisa mengenal betul Rasulullah sehingga kita lebih jatuh cinta kepada beliau, dan dengan mencintai beliau, melaksanakan sunnah-sunnah beliau, mudah-mudahan kita bertemu dengan beliau
di telaganya dan di surga Firdaus nanti insya-Allah. Demikian apa yang bisa disampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Khairuddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari wabah ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah ini atau wabah ini dengan segera sehingga kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Dan sebelum saya akhiri, saya juga menghimbau untuk saya pribadi dan juga para pemirsa semuanya untuk tetap waspada, hati-hati, berdoa, mengakui kesalahan, bertobat, beristighfar, dan jangan lupa juga mengikuti protokol kesehatan yang sudah dihimbau oleh pemerintah, seperti keluar rumah pakai masker, sediakan cuci tangan, hand sanitizer kemana-mana, kemudian bawa masker, jaga jarak. Ini tetap harus kita perhatikan, apalagi itu sudah dianjurkan oleh pemerintah, oleh para dokter, yang mana mereka tidak berbicara kecuali dengan ilmunya. Maka kita harus patuhi itu semuanya demi kemaslahatan kita semuanya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.